Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita sambung pembahasan kita, yaitu masih seputar perkara-perkara yang membatalkan salat. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan yang menyebabkan batalnya salat adalah bergerak yang banyak. Ukuran bergerak banyak yaitu 3 kali apabila dilakukan berturut-turut. Dan yang bergerak itu adalah anggota tubuh yang utama. Tangan, kaki, kepala. Tapi kalau yang digerakkan jari dari tangan, maka dibolehkan walaupun berulang-ulang selama tangan tidak bergerak. Ya, seperti pada waktu menggaruk, maka jari yang bergerak tanpa menggerakkan tangan dibolehkan. Baik, itu sekedar mengingat kembali kesimpulan dari pertemuan kita sebelumnya. Kita sambung berikutnya. Yang bisa membatalkan salat adalah istidbar al-qiblah. Batal salat kalau terpaling dari kiblat atau berpaling dari kiblat. Ukuran berpaling dari kiblat dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i bitahwil as-sadr anha bighairi uzrin, yaitu ukurannya adalah ketika dada bergeser dari arah kiblat atau terpaling dari arah kiblat. Namun fa in kana bi uzrin, tapi kalau terpalingnya karena uzur atau tidak sengaja, contoh sedang salat terdorong atau orang yang mau keluar menuju ke belakang membuat dada kita terpaling, itu tidak mengapa karena tidak disengaja. Yang dimaksud di sini adalah memalingkan dada dari arah kiblat, itu batal salat. Awal pemindahan kiblat, ketika keinginan Nabi dikabulkan Allah, Nabi tidak minta dalam doa, tapi Nabi selalu melihat ke langit. Kata Allah dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Muhammad, kami melihat, maksudnya kami tahu apa maksud engkau membulak-balikkan pandanganmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Lalu Allah mengatakan, maka kami akan palingkan kiblat ke arah yang engkau sukai, wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Sebelum itu kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa. Salah seorang sahabat, begitu turun wahyu diberitahu oleh Nabi, sahabat berlari memakai kenderaan menuju ke Masjid Qiblatain. Sekarang disebut Masjid Qiblatain. Dia memberitahu orang yang sedang salat. Jadi ketika sampai di sana orang sedang salat asar. Jadi dia berteriak memberitahu turun wahyu bahwa kiblat sudah
pindahkan ke arah Masjidil Haram. Orang-orang yang sedang salat di masjid tersebut begitu mendengar berita bahwa kiblat dipindahkan, itu tidak membatalkan salatnya. Langsung mereka berputar. Jadi imamnya berputar sedikit-sedikit berpaling ke Masjidil Haram, makmumnya pun ikut berputar bersama-sama imam. Maka sejak itu dinamakanlah masjid itu Masjid Qiblatain. Ya, masjid yang dalam satu salat pernah menghadap dua kiblat. Ya. Nah, jadi kalau kita terpaling dari arah kiblat dengan tidak sengaja, maka tidak mengapa. Tapi kalau sengaja salah arah kiblat, itu batal salat. Bagaimana kalau sudah selesai salat baru diberitahu bahwa kiblat kita salah? Ada khilaf di antara para ulama. Namun tetap dianjurkan untuk mengulang salat. Tapi kalau diberitahu di tengah-tengah salat, jadi kita misal salat di satu tempat yang kita tidak tahu arah kiblat. Lalu kita berijtihad, kita salat ke salah satu arahnya. Tidak lama sedang salat lewat penduduk di setempat. Lalu penduduk itu mengatakan kiblat salah. Maka tidak perlu batalkan salat. Kalau memang salah dalam keadaan tadi tidak disengaja. Ikuti petunjuk dia, ke mana kiblat dia tunjuk. Kadang-kadang yang jadi masalah orang yang bilang salah kiblat enggak kasih tahu ke mana, maka orang yang salat pun bingung. Seharusnya dikasih tahu nyan kiblat salah. Itu kiblat sudah salah itu. Kasih tahu, geser ke kanan, terus kanan. Rupanya tabrak sama pohon. Itu juga bermasalah. Jadi kasih tahu yang benar. Nah, itu enggak perlu batalkan salat. Boleh langsung memutar diri ke mana yang ditunjuk oleh penduduk setempat. Ya. Kiblat itu kata Allah syatran, yang disuruh hadap syatrun. Ya. Bagi penduduk Mekah yang tahu arah Kaabah, itu disuruh menghadap ke Ainul Kaabah, langsung tepat ke posisi Kaabah. Jadi kan penduduk Mekah dia tahu di mana letak Masjidil Haram, itu langsung menghadap ke Ain, ke Kaabahnya. Dari rumahnya, dari hotel semua ke urusan Kaabah. Tapi bagi kita yang tinggal ribuan kilometer, bahkan jutaan kilometer dari Kaabah, itu syatral. Kata Allah, syatral itu menghadap ke arahnya. Tidak mesti tepat ke Kaabah. Yang penting ke arah Kaabah. Walaupun selama ini usaha untuk meluruskan kiblat bagus. Ya, artinya lebih dengan canggihan teknologi lebih akurat. Ya, itu bagus. Namun jangan mengira bahwa yang salat kita sebelum diukur itu seakan-akan tidak sah. Karena yang disuruh langsung ke Kaabah itu yang mengetahui arah Kaabah, orang-orang Mekah. Kita yang di luar ini asal sudah menghadap ke arahnya, itu sudah sah salat. Walaupun enggak pas kena ke Kaabah. Ya, karena kita sedikit saja geser, itu kan gesernya bisa ke Brazil loh. Ya, sedikit saja kalau geser bisa geser. Tapi kita tetap mengarah ke arah jihad Kaabah, jihadnya. Dan buktinya, kalau seandainya harus semua menghadap ke arah Kaabahnya, itu enggak bisa kita salat model begini, Pak. Kenapa? Karena yang kena Kaabah cuma imam sama makmum di belakang, garis imam belakang, cuma itu yang kena Kaabah. Yang sudut sana ada kena Kaabah. Oh, kupas saya ngeri Pak Arud. Ya, jadi ujang Fariyah Arud. Tapi sah salat. Enggak ada yang mengatakan salat jamaah enggak sah. Padahal yang sudut sana enggak kena tu. Berarti kalau mau betul-betul menghadap ke Kaabah itu harus bulat. Setiap masjid harus buat membulat. Seperti kita posisi di tawaf. Baru betul kena mandum. Makanya yang sudut sana jauh dari imam berdiri kan sudah dipastikan enggak kena Kaabah itu. Tapi tetap sah. Makanya disebut jihad. Ya. Nah, baik. Itu yang jangan kita palingkan. Ya. Berikutnya, mohon maaf. Tadi menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi dada. Yang jadi penentu kiblat itu dada. Yang enggak boleh berpaling dada. ولا تبطل الصلاة عند المالكية ما لم تتحول قدم المصلي عن مواجهة القبلة.
Menurut mazhab Malik, yang menjadi standar menghadap kiblat itu 2 kaki. Jadi walaupun badan gerak-gerak, seandainya tergerak begini, selama kaki masih mengarah ke arah kiblat, 2 tapak kaki masih ke sana, itu masih disebut menghadap kiblat. Wa 'inda al-Hanabilah ma lam yatahawwal al-musalli bi jumlatihi 'anil qiblah. Menurut mazhab Hambali, yang penting seluruh badan secara umum masih menghadap, itu sudah okey. Ya. Jadi selama dia tidak berpaling ke seluruh badan dari kiblat, tetap sah solatnya. Baik. Jadi ini pembatal solat, iaitu apabila terpaling dari arah kiblat. Jadi memang ini perlu kita tahu bahawa kalau kita buka kitab, kiblat tu adanya di Kaabah itu. Namun sebenarnya kita garis Kaabah itu dari bumi sampai ke Arash. Itu disebutkan dalam kitab-kitab. Garis Kaabah itu sebenarnya dari letaknya Kaabah itu sampai ke Arash. Jadi kita berada di udara pun untuk salat itu enggak mesti harus pesawatnya harus ninggung umiu. Enggak mesti harus menghadap ke kiblat begini. Garis Kaabah itu ke Arash. Jadi kemanapun kita, itu tetap berada di posisi atas, atau bahkan dalam bumi. Kalau kita sedang mengerok bumi, itu kita masuk ke bawah tanah berapa ribu kilometer contohnya, itu mau salat enggak mesti harus menunggak ke Kaabah, ke atas bumi, karena garisnya itu tetap garis seluruh langit dan bumi Kaabah itu disebutkan dalam kitab. Ya? Nah, baik. Berikutnya, pembatal solat berikutnya adalah kashful aurati amdan. Terbukanya aurat amdan, dengan sengaja. Au inkishafuha binahwi rihin wa madha bimiqdar ada'i ruknin au miqdar salasat tasbihat. Atau terbuka tidak sengaja, namun kita biarkan terbuka selama kira-kira 1 rukun, atau sekurang-kurang 3 kali bertasbih. Wa in sattaraha halan lam tubtil salatahu 'inda Syafi'iyah. Kalau seandainya langsung ditutup ketika terbuka oleh angin, kita tutup langsung, maka lam tubtil, tidak batal. Yang batal yang bagaimana? Pertama, kita buka dengan sengaja. Arti kita buka dengan sengaja, kita biarkan aurat itu terbuka dengan sengaja. Kita tahu kain sarung ini di paha ada lubang. Tapi kita biarkan, salat kita biarkan. Itu batal salat dan tidak sah salat. Jadi dengan sengaja membuka aurat, atau pakai celana. Celana yang waktu sujud tertarik ke bawah, baju terdorong ke atas, nampak garis belakang. Sering tu anak-anak muda pakai celana gombrong, celana lili jin kan, celana jin tu tertarik, nampak garisnya. Itu ketika dia sujud, di saat itulah batal solatnya. Karena garis pusar itu bergerak sejajar ke belakang. Jadi bukan nampak pusar saja, segaris pusar ke belakang ini, kalau nampak pakai baju terlalu pendek sampai nampak belakang, batal solat. Jadi yang membuat batal solat kalau terbuka dengan sengaja, kita tahu itu terbuka tapi kita sengaja, batal. Saat itu juga batal. Oh, dilanjutkan solatnya, enggak diterima Allah lagi. Enggak mau diulang, berarti dianggap tidak solat. Atau tidak sengaja, namun ketika terbuka kita biarkan. Nah, itu juga sama seperti tadi, ya. Ini ibu-ibu misal solat pakai mukena, tiba-tiba datang angin nakal. Ya, karena kalau angin nakal itu ganggunya ibu-ibu. Tebet, telekom tebet, mukenanya terangkat dengan angin. Si ibu santai aja, dia biarkan mukena terangkat. Nah, di situ batal solat. Sekira-kira terangkat 1 rukun. Maksud 1 rukun, seandainya kita rukuk berapa butuh waktu? Setengah menit atau 15 detik terangkat, kita biarkan, batal. Tapi kalau begitu terangkat langsung kita tarik, kita tutup langsung, ya, itu tidak mengapa. Walaupun tadi sudah nampak.
walaupun tadi sudah nampak. Ya. Ni Pak, kita solat misal pakai kain sarung, tiba-tiba datang angin tebut ija kerung. Kan kiamat dunia itu. Ya. Tapi segera kita tarik kain sarung, kita turunkan. Tidak mengapa. Tidak batal. Yang batal bagaimana? Kita biarkan. Kita biarkan. Jadi orang menikmati. Cok menikmati misalnya. Itu batal salat. Ya, batal salat dan juga batal sehatnya kepala kita. Nah, jadi aurat itu menjadi pembatal salat ketika dibiarkan dalam keadaan terbuka. Namun yang membatalkan itu adalah al-mu'tabar fi sitril aurah minal jawanib la minal asfal. Yang disebut aurat terbuka kalau terbuka dari jawanib, sisi-sisi sekitaran orang salat. Maksudnya dari depan, dari kanan, kiri dan belakang. Kalau nampak aurat dari 4 sisi itu baru batal. La minal asfal, tidak dianggap batal kalau terbuka dari bawah. Kita salat di atas rumah Aceh, Pak. Di rumah panggung. Kan papan tu lubang-lubang tu di bawah. Di bawah ada orang duduk. Dilihatnya ke atas, Pak. Nampak aurat. Apakah batal solat kita? Tidak, karena enggak dianggap yang lihat dari bawah. Cuma ya rezeki dia saja. Hai maksud rezeki dia. Salah dia siapa suruh lihat. Yang kita dilihat diintip-intip dari bawah, nampak dari balik kain sarung, itu enggak dianggap pembatal solat. Begitu juga ya, kalau auratnya nampak dia berdiri di atas cermin, misal berdiri di atas lantai, orang lihat dari bawah lantai, dari cermin itu nampak auratnya ke atas. Itu enggak dianggap pembatal solat. Karena bukan dari jawanib, bukan dari jawanib. Nah, begitu juga min asfal saqifah aw siddah masalan lam yadur. Begitu juga kalau dari atas. Jadi baju agak lebar. Misal kita laki, baju lebar. Orang lihat kanan kiri enggak nampak, tapi ada orang di atas. Dia lihat nampak pusar misal dari balik ini. Itu tidak dianggap. Nah, begitu posisi mana yang disebut aurat terbuka. Nah, ini ibu-ibu biasanya kalau sujud kaki terbuka. Itu kalau tahu kaki terbuka, itu harus segera ditutup. Tapi kalau tahu tiba-tiba dibiarkan, batal salat. Batal salat. Namun seandainya betul-betul tidak tahu, dia salat sendiri, enggak merasa bahwa kakinya terbuka, maka di saat seperti itu dianggap dia tidak sengaja dan dia tidak tahu bahwa auratnya terbuka. Ini cerita tadi yang tahu, begitu tahu angin angkat, langsung dia pegang telekomnya, langsung dia pegang begini. Itu tidak mengapa. Nah, nanti kadang-kadang kan angin kencang sekali, Pak. Kita sibuk pegang kain sarung sebelah tangan. Boleh. Takbir dengan sebelah tangan lagi. Sebelah tangan takbir ni pegang kain sarung ni, angin enggak berhenti-berhenti, dibolehkan. Tidak mengapa. Baik. Berikutnya, yang membatalkan salat adalah turu'ul hadas al-asghar awil akbar. Datang hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Amdan aw sahwan. Ini baik sengaja maupun tidak sengaja batal. Contoh, enggak sengaja kentut. Ada orang yang mengatakan, enggak sengaja kentut enggak apa-apa, lanjut aja terus salat. Asal sudah ada ciri-ciri yang keluarnya kentut, maka batal salat. Walaupun enggak sengaja. Walaupun tidak sengaja. Lakin law syakka fil hadas istamarra. Tapi kalau seandainya dia ragu-ragu, ini sudah keluar apa belum kentut? Di saat itu istamarra, maka dia boleh menyambung salat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian salat, lalu terasa seperti keluar kentut, jangan batalkan salatmu hatta tasma'a sautan aw tasma'a nidan aw nidan. Aurihan, mohon maaf, aurihan. Jangan batalkan salatmu hatta tasma'a sautan, sampai engkau yakin mendengarkan suara kentut atau mencium baunya. Jadi kan kadang-kadang ada orang melipat paha, Pak. Dia terlipat pahanya, mebrun, belum begitu bunyi. Bunyi belum terlipat paha, belum.
dia rasa-rasa kayaknya bukan suara kentut lain lagi modelnya. Misal dia ahli suara kentut ni contohnya, Pak. Ini kayaknya lain lagi ni model suara kentut. Lalu dia cuma hom, enggak ada tanda-tanda bau kentut. Apa kata Rasulullah? Jangan batalkan solatmu sampai engkau yakin itu hadas yang keluar. Tapi kalau sudah keluar, itu jangan dirasa-rasa. Ini udah bau nih, kayaknya bukan kentut lah ni. Itu jangan dirasa-rasa. Kalau sudah yakin, batalkan solat. Batalkan solat. Kita sudah belajar hari itu, ketika batal solat, itu enggak boleh pura-pura solat. Enggak boleh takut malu, takut ketahuan dah bau satu masjid atau musalla udah bau, takut ketahuan. Baik ketahuan dia pura-pura solat, enggak boleh. Itu malah lebih besar dosanya. Pertama, mengganggu orang yang kanan kiri dengan memutuskan saf. Jadi sudah ada dosa kedua. Gara-gara dia berada di situ putus saf, karena dia bukan orang yang layak untuk dihitung saf. Sudah batal. Lalu dia bersifat munafik, berpura-pura salat untuk menutupi aibnya. Nah, ini tidak dibolehkan. Jadi keluar-keluar saja. Yang teman-teman lain pun, makmum yang lain ya memaklumilah. Apa boleh buat? Karena ada orang yang memang enggak bisa tahan. Sudah putus urat hadas, putus urat kentut bisa jadi, Pak. Dia enggak bisa kontrol lagi kentutnya. Itu bisa terjadi. Jadi walaupun tersiksa sedikit, ya apa boleh buat? Begitu Allah beri ujian. Nah, jadi ini batal solat sengaja tidak sengaja, batal walaupun hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar kayak mana bisa terjadi? Bisa saja orang berkhayal dalam solatnya, enggak khusyuk. Biar berkhayal sampai mohon maaf keluar spermanya. Bisa saja di situlah dia batal salat. Nah, ini wajib wudu kembali kalau hadas kecil dan wajib mandi kalau hadas besar. Nah, termasuk hadas yaitu naumun ghairal mutamakkin maq'adatuhu minal ard. Termasuklah hadas orang yang tidur dalam keadaan tidak tetap di atas tempat duduknya. Nah, ini termasuk hadas, artinya kalau dia tidur sambil dengar khutbah tertidur, Pak. Kalau dia tetap begini saja, Pak, tertidur begini saja di tiang, misalnya tidur begini tetap gitu saja. Enggak bergerak-bergerak. Dia sayup-sayup mendengar suara khatib. Dia buka mata, masih ada khatib. Dia buka mata sekali lagi, enggak ada lagi satu orang pun, Pak. Berarti jangan sembahyang Jumaat ni kan. Ni payah gantong lehum juga lagi ni. Tapi kalau dia tidur, tapi sayup-sayup dia dengar tertidur sedikit. Enggak bergerak-bergerak ni. Tertidur. Itu walaupun nanti waktu qamat salatnya tidak perlu diulang wudu, masih sah. Ya. Tapi kalau maq'adatahu minal ard ghairal mutamakkin, berubah tempatnya dengan jatuh, enggak bisa tetap lagi ni badannya. Ya. Sekurang-kurangnya jatuh kepala, nyan batal wudu. Jadi kalau sudah begini, ini dalam tidur, Pak, jatuh, itu tolong ingatkan wudu ulang. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya, artinya hilang akal. Apalagi jatuh ke samping, jatuh ke samping, brum jatuh, Pak. Ini bawa langsung ke rumah sakit, mungkin COVID. Ini batal wudu, harus wudu ulang. Ini ada yang nekat-nekat selama ni. Nekat hanya kecok sembahyang li. Padahal sudah jatuh kepalanya. Kita ini bisa kontrol ke akal dan bisa kontrol dubur dan kubul itu dengan ain. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat menyebutkan al-ainu waka'us sah. Kata Ali, yang bisa mengontrol sahun itu kubul dan dubur, yang bisa mengontrol kita enggak keluar kentut itu mata. Jadi selama masih mata terbelit, masih jaga begini, kita bisa sampai kentut mau keluar di ujung bisa kita tahan, Pak. Bisa kita tahan kalau masih terbuka. Tapi begitu tertutup enggak terkontrol. Dia keluar sendiri, dia keluar kencing kadang-kadang. Nah, makanya orang yang tertidur termasuk dianggap berhadas. Batal wudu, apalagi kalau tertidur dalam solat. Waktu kita belajar masalah makruh dalam solat, termasuk makruh dalam solat adalah kalau solat dalam keadaan terlalu mengantuk. Itu disuruh batalkan dulu solat, tidur dulu sebentar. Tidur dulu 10 menit. 10 menit, 15 menit, lalu solat lagi. Enggak boleh solat kita paksakan dalam keadaan tidur. Jadi sudah menganggap remeh solat, memuliakan tidur.
Jadi misalnya ada orang gini, kadang-kadang cara berpikir orang, Pak, alah bagah-bagah dah sembahyang laju, kita salat terus cepat-cepat biar bisa tidur. Itu sudah memuliakan tidur, meremehkan salat. Kata Nabi apa? Tidur dulu supaya bisa memuliakan salat. Walaupun cuma 15 menit. Kalau betul-betul sudah ngantuk, misal biasanya security malam hari salat subuh dalam keadaan enggak sanggup, ya, berjaga-jaga pencuri, maka disuruh tidur dulu sebentar. Kalau betul-betul dalam salatnya goyang, dia enggak sadar apa-apa lagi, itu batalkan salat, tidur dulu sebentar. Setelah itu ulang salatnya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Baik. Berikutnya, ini sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Hudusun najasah allati la yu'fa anha fil badan was sawb wal makan. Pembatal salat berikutnya adalah tadi hadas. Sekarang terkena najis baik pada badan, pakaian atau tempat. Orang yang terkena najis itu langsung batal salatnya seketika. Dia harus batalkan, lalu dia berwuduk, dia bersihkan najis. Jadi beda apa antara orang hadas dengan bernajis. Kalau hadas itu wajib wuduk. Kalau terkena najis enggak wajib wuduk, cukup bersihkan najis. Beda. Misal kita sedang solat, jatuh tek cicak di atas kulit, batal solat. Namun tidak wajib wuduk, bersihkan najis, langsung boleh kembali. Beda dengan hadas. Menyong hadas itu keluar dari dalam tubuh, kentut ke atau muntah atau apa saja yang sifatnya dari maidah, ya, itu wajib wuduk. Tapi najis tidak. Oh, tadi pas mau solat terinjak tek cicak. Yang perlu hanya membersihkan kaki dari bekasan najis, langsung boleh solat. Jadi seandainya ada air aqua, enggak perlu ke tempat wuduk, bersihkan di luar sedikit, langsung boleh sambung solat. Itu kalau terkena najis, ya. Atau salat najasatun dakhilu fammih atau anfih atau uzunih batalat salatuhu. Atau najis itu mengalir, ya, dari dalam mulutnya atau telinganya atau hidungnya. Nah, ini juga batal salat. Jadi maksudnya ada benda-benda yang tidak dianggap bernajis. Ingus tidak bernajis. Tahi kuping, tahi mata, tahi rambut. Kan ada tahi rambut, Pak. Ada garu bau ke. Ya. Ketombe itu geneha itu tidak bernajis. Ya. Dahak itu tidak bernajis. Ya. Tapi ada benda-benda yang bisa bernajis keluar. Contoh keluar muntahan dari mulut. Nah, itu bisa bernajis. Ya. Atau keluar darah, mimisan dari hidung. Nah, itu najis. Nah, jadi harus lihat dulu apa yang keluar. Kalau keluar mimisan, dia harus membatalkan salat lalu ulang salatnya. Lalu sebagai catatan, wala tubtilus salah bin najasah allati yu'fa anha. Tidak batal salat kalau yang terkena najis yang ma'fu anhu, yang termaafkan. Ya. Enggak batal salat kalau yang termaafkan. Nah, sekarang pertanyaannya, najis yang termaafkan itu apa saja? Itu jam likut betul. Ini apa betul betul? Berapa menit lagi? 8. Baik. Jadi ada najis-najis yang termaafkan, walaupun kena tidak mengapa. Apa saja? Ya, kita coba buka dalam kitab fikih Syafi'i. Najis yang termaafkan itu, Pak, kalau terkena itu tidak menyebabkan batalnya salat. Ya, apa saja? Yang pertama, rasyasul baul al-basid alladhi la yudrikuhu at-taraf al-mu'tadil idza ashaba as-sawb awil badan. Contoh percikan kencing yang sudah kita jaga. Jadi kita waktu wuduk tu sudah tarikkan sarung habis-habisan. Ya, kemudian pokoknya kita badan pakaian kita jaga, badan kita jaga. Rupanya ada percikan-percikan yang mungkin kita tidak sadari terlalu tinggi ininya, eret di atas kain sarung setetes. Kita sudah jaga habis-habisan. Nah, yang begini-begini termaafkan. Yang kedua, al-yasir minad dam, kalau darah yang sedikit, darah nyamuk, sedang solat, digigit nyamuk, kita beginikan sekali, kena rupanya, tetes keluar dari badan dia, darah, maka termaafkan. Ya, wadamul baraghis, atau darah baraghis, pijit, burghus pijit, darah pijit,
Jadi waktu kita dalam solat gatal sekali, kita picit dalam kain sarung, kita picit begini. Kita enggak peduli apa dia mati dalamnya. Kita picit begini, itu darah, rupanya darah picit. Sedikit sekali kena kain sarung, termaafkan. Wanimuz zubab, atau sesuatu yang dibawa oleh lalat, bekasan di kaki lalat sedikit, termaafkan. Nah, kemudian termasuk yang dimaafkan adalah al-qayh, dari juruh, dari luka. Kan luka itu Pak, kalau luka, ketika luka mulai mengering, kan ada keluar cairan putih itu Pak, cairan bening di antara celah luka. Nyan pe nanji nyan basah. Ke nanoh putih susu. Ini putih bening. Putih bening, kalau nanah itu darah yang sudah membusuk. Ini yang bening itu yang keluar kayak air sedikit. Nah, itu walaupun sedang salat dia keluar, maka termaafkan selama syaratnya ayakuna minal insan nafsu. Syaratnya itu memang punya dia, bukan melekat punya orang. Kalau melekat punya orang, maka batal. Tapi punya dia tidak mengapa. Kemudian rausud dawab allazi yusibul al-hubub, asna dirasatiha, juga termaafkan kalau terkena kotoran lembu, sapi, yang terkena pada biji-bijian. Ketika kita sedang melatih dia untuk membajak sawah, lalu kotorannya kena padi sedikit. Yang model-model begitu nggak bisa terhindarkan, termaafkan. Atau termasuk rausus samak fil ma', termasuk termaafkan kalau terkena kotoran ikan di dalam air. Engkut. Bertumpuk engkut. Rupanya kena. Misal contohnya. Lalu wazarqut tuyur fil amakin allati tataraddad 'alaiha kal haram al-makki, juga termasuk kotoran burung-burung merpati yang enggak bisa dihindarkan. Contoh di Masjidil Haram, itu burung merpati punah, Pak. Itu tainya tu enggak bisa dihindarkan lagi. Memang sudah tempat mereka ini, masa termaafkan. Lalu termasuk termaafkan mayusibu saubul jazzar nadam malam yaksir. Termasuk termaafkan kalau kerja sebagai penyembelih. Dia pakai celemek di depan bajunya, kain. Tapi ada darah-darah yang menetes di atas kulitnya. Dia bawa salat. Darah dia kerjanya memang motong sapi, udah wudu bersihin, tetap masih ada, termaafkan. Juga termasuk yang dimaafkan mulut bayi yang bernajis dengan muntah apabila meminum air susu ibunya. Jadi di mulutnya ada bekasan muntah, terkena susu ibunya. Itu bagi seorang ibu termaafkan yang begitu. Lalu mayusibul insan min tinis syari', apa yang terkena di jalan, debu, padahal di debu itu ada najis sedikit, terbang kena badan. Kita mau pergi ke musala ni Pak, kena debu yang ada bercampur-campur sedikit, maka dimaafkan. Dan yang terakhir termasuk dimaafkan adalah kalau terkena binatang yang tidak mengalir darahnya, bangkai binatang yang tidak mengalir darah. Waktu mau salat terinjak cicak enggak ada darah, terinjak semut. Itu tidak mengapa, itu termaafkan. Kazubab seperti lalat, an-nahal, lebah, an-namal, semut. Juga termasuk bulu-bulu dari binatang yang sedikit haram dimakan tapi sedikit. Contoh bulu kucing. Bulu kucing itu sebenarnya bernajis, Pak. Karena bulu itu mengikuti badan. Kalau badannya bangkai dianggap bernajis, maka bulu itu bernajis. Kalau keluar dari bulu badan binatang yang bukan bernajis seperti sapi, kambing, itu tidak mengapa. Nah, sekarang masalahnya orang pelihara kucing. Dan bolehlah rumah bertipe. Kalau sedikit termaafkan. Di atas sajadah kita solat, ada bulu kucing satu, termaafkan kalau sedikit, tapi tidak dimaafkan kalau banyak. Karena kucing bukan yang halal dimakan. Beda dengan bulu sapi, bulu kambing, bulu ayam, artinya yang halal dimakan itu lebih banyak kemaafannya. Nah, begitu contohnya. Baik, demikian kita sambung nanti insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.